Shalom, shalom semuanya. Apa kabar saudara? Katakan luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Oke saudara, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersiapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik dalam sorga. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, mengantarkan kami tiba di tempat ini. Kami semuanya datang kepadamu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami rindu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Biar urapan kuasa-Mu melimpah-limpah atas kami Bapa. Berkati jemaat-Mu yang mereka sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Biar mereka bersegera dan bersama-sama kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat waktu yang baik ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Segala pujian dan syukur bagi Tuhan. Engkaulah awal, Engkaulah akhir, Engkaulah Alfa dan Omega bagi kami. Haleluya. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku.
pujian bagimu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kalau awal dan akhir, selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dahulu kala kau disembah, sampai saat ini juga kau tetap disembah. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami sama kita berkata amin. Haleluya. Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan. Engkau yang menjadikan kami lebih daripada kemarin. Haleluya. Kita bertepuk tangan dengan semangat, dengan sukacita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, sudah bumi berkois. Kami bersorak kata nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang hidup di dalam kami. Kau yang hidup di dalamku, Yang menjadikanku menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus berkuasa, amin. Yesus berkuasa, amin. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Seluruh bumi Tinggikan nama Tuhan Yesus. menyatakan kebesaran. Mari kita bersorak sama-sama. Hey, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Soraklah, haleluya. Kami bersorak-sorak.
takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku bersorak haleluya. Nama Tuhan yang berkuasa. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Oh, 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 Yesus Kau terkuat di hidupku, Akan gentar langkahku. takkan gentar langkahku. Kau angkatku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, Amin. sebab Engkau sertaku. Dengan iman. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Kau mau berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Oh, oh, angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Kami menyorakkan haleluya kepadamu Tuhan. Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Lebih lagi, tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan kita. Kami mengundang yang melayani. Shalom Bapak Ibu. Tiba saatnya kita mau beri persembahan kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum terima amplop persembahan, boleh angkat tangan, nanti para pelayan-pelayan Tuhan akan melayani. Sudah semua, mari kita persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak yang baik, kembali kami ucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan buat siang hari ini Tuhan, di ibadah yang ketiga ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur. Benar Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa untuk mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan yang mengubahkan setiap kami ya Tuhan. Dan kami sudah memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya kami memberi persembahan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Itulah janji firman Tuhan bagi setiap kami. Oleh karena Tuhan, ajar kami supaya kami semakin hari semakin setia, intim dengan Tuhan. Untuk menyembah, beribadah kepada Tuhan, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah Allah yang layak dipuji dan dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan bisnis kami, umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya apa yang kami kerjakan Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya Hari Minggu 6 Agustus 2023. Semua sesi ibadah pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Seluruh ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Tari dan Roy. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom adik-adik Kingdom Kids semua. Hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 kita ada ibadah Padang yang akan diadakan di World of Wonder Citra Raya dengan biaya 150.000. Sudah termasuk transportasi, tiket masuk, snack pagi, dan makan siang. Ayo mendaftarkan diri segera kepada kakak-kakak sekolah minggu. Shalom para wanita Allah. Kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Grand Chorus yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore.
Shalom para pelayan Tuhan, hari Kamis 3 Agustus 2023 pukul 19.30 malam ada ibadah doa pelayan Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritona. Dan doa syafaat oleh penata layan jam 11 siang. Dengan pokok doa sebagai berikut. Mari bertumbuh bersama, biar roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Shalom pria-pria Allah yang luar biasa. Mari segera daftarkan diri Anda karena kuota kita terbatas. Bagi yang sudah mendaftar, dapat melunasi pembayaran paling lambat di minggu ketiga bulan September. Dan dress code ibadah padang kita memakai baju atau kaos kuning. Pada hari Minggu 13 Agustus 2023 di ibadah ketiga pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anaknya untuk didoakan, silakan hubungi sekretariat gereja. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, penata layan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan info komsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah komsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan komsel dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Berikut info persepuluhan GPI Bethlehem Grand Polis. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita akan melihat kegiatan kemarin donor darah. Selamat menonton. Wow, aku donor. As I fix my eyes on you, all my troubles seem so far away. You have come and saved today. I know I'm alive. I know I'm alive. And you know I stand my ground. But I know your word will never fail. I'll be rising through again. Sorry for your love. Sorry for your Halo guys, saya lagi di Bethlehem Grand Polis, habis donor darah dan semuanya puji Tuhan ya. Jangan lupa nanti di November juga ada lagi, kalian harus ikutan. Jesus, my Savior. You're the greatest one. I set my eyes on you. You never give up on me. You never. Hari ini sudah selesai melakukan donor darah di gereja GPI Bethlehem Grand Polis. Kami berjalan lancar dan mantap. You know I stand my ground. But I know your word will never fail. Shalom, terima kasih GPI Bethlehem. Hari ini perdana saya ikut donor darah dan luar biasa sekali, makin sehat, makin luar biasa GPI Bethlehem. I sing, I praise to the heavens. Jesus, my Shalom.
perdana untuk donor darah hari ini. Badan tambah fit, tambah seger, dan dari pengalaman dan dari pengetahuan dari kakak-kakak yang aktif yang mengambil darah itu melihat. Terima kasih. Hari ini kita adakan donor darah di gereja di Polis. Semua berjalan dengan baik dari awal tengah hingga selesainya nanti semua berjalan dengan baik dan saya sendiri sudah didonor di Tuhan. Setelah didonor tidak merasa pusing, semua baik karena pertolongan Tuhan. Terima kasih. Halo guys, hari ini kita berbicara loh di GBB Bethlehem Polis. Mantap, tanggal 29 Agustus, Juli di Bethlehem. Mantap, semua berjalan dengan baik. Ayo, selamatkan nyawa. Selamatkan nyawa Dengan darah. Setitik darah menyelamatkan sejuta jiwa. Yes. Yang terakhir, saudara bukanlah orang asing, kita adalah keluarga Allah tempat ini. Ada pertama kali hadir, saudara, diangkat tangannya. Pertama kali hadir di tempat ini. Oh tidak ada? Tidak ada ya? Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
siapkan, yang Kau sediakan buat kami anak-anak-Mu, selalu apa yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Apa yang mata kami tidak lihat, telinga kami tidak dengar, bahkan hati kami dan pikiran kami tidak bisa memahami, sesungguhnya Bapa sedang mengerjakan yang terindah dan terbaik buat kami anak-anak-Mu. Siapkan hati kami untuk bisa masuk dalam kebenaran firman Tuhan di siang ini Tuhan. Agar apa yang kami baca dari kitab suci, ayat-ayat firman Allah dan pengupasan firman yang singkat di siang ini akan berbicara buat kami dan menguatkan hati kami, supaya kami dapat tetap terfokus kepada Tuhan dan janji-Mu sampai Engkau membuat mujizat di hidup kami dan mengubah segala keadaan kami menjadi indah sebagaimana yang Kau janjikan buat kami semua. Kuduskanlah kami ya Bapa, benamkan dalam kuasa salib dan darah-Mu, agar damai sejahtera dan pengampunan dari sorga turun atas kehidupan kami, dan kami semua dilayakkan di hadapan Tuhan senantiasa. Kami siap buat firman Tuhan, kami sambut dengan sukacita, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap buat firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. 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 Silakan duduk jemaat Tuhan semua, puji Tuhan. Haleluya. Shalom buat kita semua yang ibadah onsite. Shalom. Shalom yang ibadah online juga ya, dimanapun juga kita semua berada. Terima kasih pada Tuhan Yesus yang baik mempertemukan kita kembali dalam ibadah siang ini, dan terima kasih buat gereja setempat dan juga gembala yang memberikan kesempatan dan mimbar ini saya bisa sampaikan firman Tuhan di 3 kali ibadah ini ya. Puji nama Tuhan, haleluya. Sudah siap buat firman Tuhan semua? Amin. Oke ya, kita akan cek PowerPoint-nya. Tadi pagi saya bicara ibadah yang pertama tentang facing reality, bagaimana kita bisa menghadapi kenyataan. Ibadah kedua tadi tentang failing forward, bagaimana kita menyikapi kegagalan dan kejatuhan dalam hidup. Dan masih dalam serial terobosan di bulan ini, ibadah ketiga tentang too good to be true ya. Too good to be true. Apa sih artinya frase ini dalam bahasa Inggris? Too good to be true apa artinya? Terjemahan bebas saja ya. Too good to be true artinya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan ya. Too good, terlalu bagus to be true, untuk menjadi kenyataan. Sepertinya tidak mungkin, tapi kenyataannya tetap bisa terjadi. That's too good to be true ya. Bahasa anak muda ini agak-agak halu ya. Tapi nyatanya memang ada dan bisa dan terjadi. Too good to be true. Anda percaya bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan, tapi bisa jadi kenyataan. Anda percaya itu? Amin. Anda yakin Tuhan bisa bikin apa yang sepertinya nggak mungkin, tapi bisa terjadi? Amin. Amin. Anda yakin percaya yang agak-agak halu buat anak muda itu, tapi nyatanya memang ada Tuhan siapkan buat kita? Amin. Amin. Maka hari ini kita mau siapkan hati kita mau expand, kita mau perlebar kapasitas iman kita, supaya kita bisa menangkap pesan ini secara profetik dan mengaminkan firman Tuhan yang akan kita baca ini ya. Yang didahului oleh nyanyian kita tadi ya. Kita nggak janjian padahal sama worship leader ya. Janjian nggak Bu kita nggak ya? Nggak ya. Dan khotbah hari ini bicara hal yang cocok dengan apa yang kita nyanyikan ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Katakan sama-sama 2-3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, dan tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul di hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua yang disediakan oleh siapa? Oleh Allah. Allah yang menyediakan. Apa yang Allah sediakan mungkin mata kita belum pernah lihat, telinga kita belum pernah dengar, dan hati kita belum pernah bisa merasakan dan memahaminya. Ini yang dimaksud too good to be true. Terlalu bagus, terlalu indah, rasanya mustahil, gak mungkin, agak-agak halu. Tapi Alkitab katakan disediakan oleh Allah. Bagi manusia mungkin halu,
Bagi manusia mungkin tidak mungkin. Bagi manusia kelihatannya terlalu bagus, terlalu indah, kejauhan, ketinggian. Kita nggak akan mampu. Ya, buat manusia memang kejauhan, ketinggian kita nggak mampu. Tapi bagi Tuhan, apa sih yang mustahil buat Tuhan? Nggak ada. Apa yang tidak mungkin buat Tuhan? Nggak ada. Makanya, too good to be true. Cuma Tuhan yang bisa genapi dalam setiap hidup kita. Asal kita tetap mengasihi Dia. Amin. Kalau hati kita tetap terpaut pada Tuhan, mengasihi Tuhan, maka apa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, itu yang Tuhan siapkan buat kita. Satu ayat lagi, ini ayat sama dengan ibadah pertama, kedua, dan ketiga ini ya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Too good to be true. Kita nggak bisa menyelami, kita nggak bisa memahami. Serahkan pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengerjakan dari awal sampai akhir. Walaupun kita nggak memahaminya, kita nggak bisa mengerti, dan kita nggak bisa menyelami apa yang Tuhan sedang lakukan. Tapi percayalah, bagian kita adalah yakin dan percaya bahwa Allah membuat segala sesuatu yang kita nggak bisa pahami sekalipun indah pada waktunya. Amin. Sekalipun kita nggak mengerti, tapi belajarlah untuk tetap percaya. Allah sedang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, too good to be true. Iman dan pengertian. Iman tak harus selalu mengerti, Bapak Ibu. Karena beriman artinya tetap percaya walau tidak atau belum mengerti. Makanya buat manusia too good, terlalu bagus, terlalu indah, terlalu mustahil bagi manusia dan logika kita. Maka menghadapinya dibutuhkan iman yang bisa melompat jauh melampaui logika dan pengalaman manusia. Ada amin? Ketika otak nggak sanggup menangkap janji Tuhan, iman harus maju ke depan. Dan iman itu pun adalah kasih karunia Tuhan. Iman adalah kemampuan yang Tuhan berikan pada kita supaya kita bisa menangkap pesan Tuhan yang rasanya mustahil buat kita, tapi mungkin bagi Tuhan. Untungnya iman tidak selalu bisa mengerti. Walaupun dalam satu sisi iman butuh sebuah pengertian untuk memperkuat apa yang kita imani. Tapi melewati batas itu, iman melampaui, jauh melampaui pengertian kita. Untuk beriman tidak melulu harus mengerti sepenuhnya. Makanya Alkitab katakan tadi, kita nggak bisa menyelami pekerjaan yang Allah lakukan dari awal sampai akhir. Kita nggak bisa menyelami, kita nggak bisa memahami. Maka untuk bisa menyelami apa yang Allah sedang lakukan, dibutuhkan iman itu. Amin. Dibutuhkan iman ya. Satu contoh begini. Kalau saya mau ke Bandung, tadi Bandung Jakarta juga ya, ilustrasi aja. Kalau tadi Bandung Jakartanya Ciayo ya, ini lain lagi. Saya mau ajak anak saya, Liz Shannon, usia 5 tahun perempuan, ke Bandung. Dari Tangerang ke Jakarta ke Bandung ya. Kita mau 3 provinsi nih, Banten, DKI, dan Jabar ya. Nah, anak saya 5 tahun, duduk di samping saya. Anak saya tuh emang bawel ya, perempuan ya. Ngomong dulu, lucu sih ya. Seneng saya lihat dia. Misalnya kalau di mobil dia nanya, "Papa, kita mau kemana?" "Kita mau ke Bandung." "Bandung di mana?" "Oh, jauh pokoknya." "Berapa jam?" "Bisa 4 jam." "Lewat mana?" "Lewat tol dalam kota." "Terus mana lagi?" "Cipularang." "Macet apa enggak?" "Mungkin macet, mungkin enggak." "Ada apa di jalan?" "Diam kamu." Kan gitu ya. Banyak tanya. Papa jelasin juga nggak bakal paham. Nanya doang. Bahkan diam kamu. "Aku ngapain?" "Duduk manis, pakai safety belt, makan roti, minum susu, bobo." Ntar 3 jam kemudian, sulap, udah sampai Bandung. Nah, untuk anak pakai safety belt, makan roti, minum susu, dan bobo tanpa dia mengerti ini dari mana, mau kemana, berapa lama, lewat mana, butuh iman. Apakah dia mengerti? Enggak mengerti. Tapi dia percaya, papanya akan membuat 3 jam kemudian semuanya indah pada waktunya.
Nangkap saudara? Karena Allah jelasin pun kita nggak akan ngerti pola pikir Allah dan apa yang Allah sedang lakukan. Dijelasin pun kita nggak akan paham. Maka pahamilah secukupnya. Roti, susu, safety belt, bobo. Gitu loh. Sambil percaya Allah membuat semua indah pada waktunya. Papa akan nyetir dengan baik, nggak akan macet tabrakan, nggak akan tersesat kemana-mana. Pokoknya sampai Bandung, jalan-jalan, cari makan, cari hiburan di Bandung. Papa membuat semua indah pada waktunya. Tugasku percaya walaupun tidak sepenuhnya mengerti. Ada amin? Amin. Siapa sih ngerti masa depan di antara kita? Nggak ada. Siapa yang paham jadi apa besok rezeki di hidup kita? Nggak tahu. Siapa jodoh anak-anak kita? Mboh, kan betul nggak sih? Banyak hal yang kita nggak ngerti kok. Tapi berapa banyak percaya masa depanmu sungguh ada, harapan tak akan hilang. Kan itu aja tugas kita kan? Rancangan Tuhan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Memberikan pada kita semua masa depan yang penuh harapan. Gimana caranya? Kita nggak ngerti. Kapan terjadinya? Kita nggak paham. Tapi kita percaya janji Tuhan, ya dan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Maka bersyukurlah Tuhan kasih karunia iman. Iman bukan kekuatan logika kita, walaupun ada logika di situ. Tapi iman adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan tanam di hidup kita. Kalau Anda bisa duduk tenang, seperti anak kecil, makan roti, minum susu, tidur, dalam hadirat dan iman kepada Tuhan dan janjinya, saya katakan itulah kasih karunia Tuhan. Nggak semua orang bisa tenang menghadapi ketidakpastian hidup. Nggak semua orang bisa damai menghadapi gejolak hidup hari-hari ini. Tapi kalau kita masih bisa tenang dan damai di tengah segala ketidakpastian, kerumitan, ruwetnya hidup, saya katakan itulah kasih karunia Tuhan. Karena Anda punya iman yang Tuhan titipkan di hati kita untuk percaya Dia Bapa yang baik buat kita. Yang kedua, kenyataan dan kekekalan. Ketika kenyataan mengecewakan, kita melihat kanan kiri kita mengecewakan. Tidak terjadi atau belum terjadi sepenuhnya seperti yang kita harapkan dan inginkan. Ingat, kita harus belajar karena kita punya iman, kita melihat dalam perspektif kekekalan. Pengkhotbah 3:11 tadi katakan, kita nggak bisa menyelami apa yang Allah sedang lakukan dari awal sampai akhir. Maka hati kita yang beriman dan percaya harus melihat dalam konsep kurun waktu kekekalan, bahwa Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jangan potong apa yang Allah lakukan di tengah ketidakmengertian kita. Tadi pada kedua saya kasih ilustrasi tentang hal ini. Anda nonton film Rambo tuh ya. Tahu Rambo? Siapa pernah nonton? Oh, pasti pernah nonton ya. Kan Anda kalau nonton film Rambo untuk pertama kalinya, Rambo nggak melulu menang kan? Ada kalanya dia kalah, dikhianati jenderalnya, ditinggalkan teman-teman tentaranya, ditangkap tentara Vietnam, dijebloskan dalam penjara, dicemplungin ke sungai, disiksa dan diikat. Betul apa enggak? Nonton nggak sih? Kok kayak nggak nonton ya? Nonton nggak sih? Atau ini generasi Oshin ya? Ya kan kalau kita nonton separuh, kita bilang ini katanya Rambo jagoan. Kok dikhianati, ditinggal, disiksa? Ini film apa sih? Lalu Anda matiin itu film, Anda keluar dari bioskop ketika Rambo ditangkap. Maka kemana-mana Anda akan cerita, Rambo jelek filmnya. Gua nonton ditangkap dia. Lo nonton sama mana? Sampai tengah. Ya jangan tengah-tengah dong. Punya perspektif kekekalan tanda kutip dari awal sampai akhir. Jangan menilai itu film di tengah jalan. Nanti kemana-mana ngomongnya Rambo jelek, Rambo jelek. Nanti ngomongnya Tuhan jahat, Tuhan jahat. Kalau Tuhan baik, kenapa hidupku begini? Kalau Tuhan adil, kenapa hidupku begini? Kalau janji Tuhan, ya dan amin, kenapa hidupku begini? Ya karena kita memotong apa yang Allah sedang lakukan dalam perspektif kenyataan. Memang mungkin kenyataan hari ini masih mengecewakan. Makanya tenang dulu. Makan roti, minum susu, safety belt, bobo, kan gitu. Anak saya nggak bisa komplain, katanya Bandung. Ini jalan tol mulu. Ya kan belum sampai. Aku mau turun aja. Ya kalau turun jalan tol, Jakarta udah lewat, Bandung belum sampai, tersesat. Betul nggak?
Tenang aja, ikutin dari awal sampai akhir. Perspektif kekekalan itu adalah perspektif alfa dan omega, dari awal sampai akhir. Kan Allah membuat semua indah pada waktunya. Kalau Anda ikut sampai akhir, rainbow pasti menang, betul nggak sih? Walaupun tengah-tengahnya kalah, tapi kan ujung-ujungnya pasti indah pada waktunya. Kapan waktunya? Ya di ujung film. Makanya ikutin aja prosesnya dari awal, tengah, sampai selesai. Yang paling berat tuh yang tengah. Dimana dia ditangkap, dikhianati, disiksa, mau dibunuh, itulah yang paling berat. Makanya jangan stop di tengah jalan. Ikuti sampai akhir. Amin. Senggol kanan kirinya, jangan stop di tengah jalan. Bilang dong. Kalau stop di tengah jalan, kita bisa kecewa dengan kenyataan. Ikuti proses Tuhan. Ia membuat semua indah pada waktunya. Amin. Sekali lagi, kalau kenyataan mengecewakan, lihatlah dari kekekalan dengan iman. Bahwa Allah pasti membuat semua indah pada waktunya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus ya. Ketiga, ketaatan dan waktu Tuhan. Ketika Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, yaitu ketika kairos atau waktu Allah masuk ke dalam kronos atau waktu manusia. Saya jelaskan pelan-pelan ini ya. Kairos itu waktu Tuhan. Kronos itu waktu manusia. Dari kata kronos ada kata kronologi. Dari kata kronos ada kata kronologi. Kronologi itu dari pagi jadi siang, jadi sore, jadi malam. Itu kronologi. Kita nggak bisa dari pagi langsung malam. Nggak bisa. Yang bisa dari pagi langsung malam cuma kairosnya Tuhan. Tapi manusia nggak bisa. Sekuat apapun kita berdoa dan berpuasa, kita nggak bisa melompati kronologi kehidupan. Pagi, siang, sore, malam. Maka tugas kita Bapak Ibu dalam kenyataan adalah do your best. Apa? Do my best. Lakukan aja yang terbaik. Pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, malam-malam. Lakukan yang terbaik sesuai dengan kronologi kehidupan kita. Yang pergi kerja, pergilah kerja. Yang kuliah, pergilah kuliah. Yang jaga rumah, jagalah rumah. Yang dagang, daganglah. Yang main, mainlah. Yang pelayanan, pelayananlah. Setiap kita mesti mengerjakan tanggung jawab kita dalam kronologi kehidupan waktu manusia. Karena kita nggak pernah tahu kapan kronos itu muncul dalam kapan kairos itu muncul dalam kronos kita. Kita tuh nggak pernah tahu kapan Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Kita nggak pernah tahu. Mungkin pagi hari, mungkin siang hari, mungkin sore, mungkin malam. Kita nggak tahu. Tugas kita adalah bersiap senantiasa menanti kedatangan Tuhan. Bukan kedatangan jemput kita, bukan. Tapi itu juga penting. Tapi yang saya maksud adalah kedatangan Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Kita nggak pernah tahu kapan ketemu klien yang akan deal dengan kita. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu kapan kita ketemu customer yang akan beli dagangan kita. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu kapan anak kita ketemu jodohnya. Kita juga nggak pernah tahu. Tapi kan anak mesti sekolah. Mungkin di sekolah dia ketemu jodohnya. Dia mesti kerja. Mungkin tempat kerja dia ketemu jodohnya. Kita mesti ke kantor. Mungkin di kantor kita ketemu kangtau-kangtau bagus. Kita kan nggak pernah tahu. Betul nggak sih? Maka tugas kita adalah setia dengan kronos yang Tuhan percayakan. Selama Tuhan kasih kesempatan. Sebab hidup ini adalah kesempatan yang mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sambil menanti di tengah mungkin kekecewaan kronos kita. Kok pagi begini, kok siang begini, kok sore begini, kok malam begini. Sampai satu saat kairos Tuhan masuk ada di situ. Maka boom, too good to be true. Yang mustahil bisa terjadi. Amin. Tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. One day, katakan sama-sama 2, 3. One day. Satu hari, remember, ingatlah baik-baik. Tuhan hanya butuh satu hari untuk menyentuh kronos manusia dengan kairosnya. Satu hari aja. Tadi saya jam ibadah kedua sudah jelaskan kisah Yusuf. Saya singgung sedikit aja. Hidup Yusuf berubah dari sel penjara masuk ke tahta istana terjadi dalam
1 hari aja. Dalam 1 hari, hidup bisa berubah. Too good to be true. Terlalu bagus jadi kenyataan. Seorang narapidana yang udah sekian tahun di penjara, tiba-tiba in one day dalam 1 hari, jadi wakil presiden. Jadi wakil Raja Firaun di Mesir. Too good to be true. Tapi kalau Tuhan mau bikin, siapa bisa batalkan? Betul gak? Orang, Yusuf nggak ada harapan narapidana, udahlah mati sebagai narapidana, seumur hidup mati di situ, nggak bakal jadi apa-apa. Orang bisa ngomongin apa aja, bisnismu begini-begini aja, nggak akan maju. Keuangan begini-begini aja, nggak akan jadi orang kaya. Kamu gini nggak akan punya jodoh, perawan tua, perjaka tua. Orang bisa ngomongin yang jelek tentang kita. Balikin sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, Engkau buat semua indah pada waktunya. Amin. Buat manusia memang mustahil. Makanya kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Kebayang gak sih gimana seorang narapidana Nusa Kambangan yang udah 5 tahun di penjara, dipanggil Pak Jokowi dalam 1 hari, ketemu Pak Jokowi dan besoknya langsung jadi wakil presiden Pak Jokowi. Gimana caranya coba? Ketika banyak menteri pengen jadi wakilnya, ketika banyak tokoh partai pengen jadi wakilnya, tiba-tiba seorang narapidana jadi wakil presiden. Too good to be true. Tapi kalau Tuhan mau bikin, jadi saudara. Itu kan Yusuf. Sekian tahun di penjara, one day aja. Tadi malam masih tidur di penjara dengan kasur batu, bantal batu, gak ada selimut, dingin, gelap, kotor, bau. Tadi malam, ini malam, kamar istana, lampunya terang, wangi kasurnya, mereknya King Coil. Kan orang bilang, oh gile, bisa berubah nasibnya mendadak. Wih, mujizat ini. Bisa berubah hidupnya mendadak. Ya kalau Tuhan mau bikin, siapa bisa cegah? Makanya, berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai orang, betul. Tuhan pakai Firaun, betul. Tuhan pakai juru minum, betul. Tapi Yusuf mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusianya. Maka jangan andalkan orang kuat, orang hebat. Andalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai orang kuat, orang hebat. Genapi rencananya buat kita. In one day. Amin. Katakan sama-sama, one day. Katanya begini. Dalam 1 hari. Bilang kanan kirinya, one day. One day. Hidupmu akan berubah, hidupku akan berubah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Dalam 1 hari, hidup Yusuf bisa berubah. Maka percayalah, Allah sanggup membuat semua indah pada waktunya. Saya mau sedikit kesaksian, saudara, mau cerita ya. My one day. Setiap kita mesti punya jurnal masing-masing. Itu akan menguatkan kita, saudara. Saya punya beberapa tanggal penting di hidup ini yang in one day hidup berubah. Setelah pergumulan sekian lama. Ya Yusuf sampai ke one day 13 tahun gitu loh. Kronologi dia tuh 13 tahun. Dari rumah ayahnya, dibenci kakaknya, jebloskan dalam sumur, tetap aja berbuat baik. Dijual ke Mesir, kerja dengan Potifar, naik pangkat, tetap berbuat baik. Digoda tante pot, nggak tergoda, difitnah, jebloskan dalam penjara, tetap berbuat baik. Dilupakan juru minum, sekian tahun, 2 tahun lamanya, tetap berbuat baik. Itu tuh kronologi hidup Yusuf selama 13 tahun yang dia jalani. Kalau tanya, kecewa nggak? Pasti kecewa. Sedih nggak? Pasti sedih. Bingung nggak? Pasti bingung. Masa depan nggak pasti, sangat nggak pasti. Narapidana, nggak punya masa depan. Tapi too good to be true. Terlalu bagus jadi kenyataan. Jadi juga. Yang halu-halu, jadi juga tuh. 13 tahun dia jalani kronosnya, kronologi hidupnya. Sampai 1 saat, one day, Kairos masuk di kronosnya Yusuf. Dan dalam 1 hari, dia melompat dari penjara ke dalam istana. 13 tahun. Saya 9 Mei 2018, tadi pagi sudah cerita. Itu kronos saya berjumpa dengan kairosnya Tuhan. Kronosnya adalah menunggu anak 10 tahun. Dari 2 Februari 2008 sampai 9 Mei 2018. Tiap tahun nunggu anak.
Tiap tahun nunggu anak. Putus asa ya putus asa. Kecewa ya kecewa. Bingung ya bingung. Sedih ya sedih. Iri hati ya iri hati, namanya manusia. Pendeta juga manusia gitu ya. Lihat orang anak 2, anak 3 kita belum ada. Adalah perasaan itulah. Tapi kan itu pergumulan yang kita harus lewati dalam kronologi hidup. Makanya penting mendengar khotbah tadi pagi. Facing your reality. Hadapi kenyataan. Jangan lari dari kenyataan. Berbuat baik dalam kenyataan. Jangan sia-siakan kenyataan. Yang kedua, failure, gagal maju ke depan. Setiap kegagalan kita membuat kita maju ke depan. Setiap kejatuhan kita membuat kita jatuh ke depan. Itu penting 2 khotbah tadi pagi, saudara. Cuma nggak direkam ya. Belilah kaset dan CD-nya. Jualan nggak direkam by the way. So, penting banget. Nunggu 10 tahun. Sampai, boom! 9 Mei, hidup berubah. 8 Mei 2018, belum apa-apa. 9 Mei 2018, pertama kali dalam hidup saya melihat wajah anak saya. Maka saya yang bukan papa, jadi papa. 1 hari berubah semua. Tapi menuju ke 1 hari, 10 tahun kronologinya. Tahan gak tetap setia sama Tuhan dan pasangan? Tetap gak setia gak sama pelayanan? Setia gak dengan apa yang Tuhan percayakan? Lakukan yang terbaik. Karena kita nggak pernah tahu. Kalau Anda tanya saya, siap nggak nunggu 10 tahun? Nggak siap. Kalau saya tahu dari awal akan nunggu 10 tahun, mungkin nggak akan kawin. Atau pilih pasangan lain. Atau cepat-cepat adopsi anak aja. Dari awal. Kalau tahu, untungnya nggak tahu. Jadi jalani aja itu kronologi hidup dengan penuh harapan dan iman. Bahwa Allah membuat semua indah pada waktunya. Indah betulan 9 Mei 2018. Karena anaknya udah usia 5 tahun. Perempuan, lucu, bawel, genit, centil. Udah bisa pilih baju sendiri. Udah bisa komplain rambutnya kepang miring sedikitnya. Ini miring. Kita aja lihat apa miringnya. Ini beda. Nah ya udah benerin lagi. Ya, saya lihat gak sia-sia nunggu sekian lama. Too good to be true. Tapi jadi kenyataan. Udah dikutuk-kutuk nih orang. Punya kutuk kemandulan katanya. Sedih banget loh saudara. Waktu dia bilang kamu ada kutuk kemandulan. Saya diam aja, emang belum punya anak. Mau ngomong juga percuma. Dalam hati saya bilang, saya patahkan itu kutuk. Gak ada kutuk kemandulan. Kalaupun gak punya anak, atas kehendak Tuhan. Bukan karena kutuk kemandulan. Sekarang udah punya anak, mana tuh kutuk, mana tuh kutuk. Nih anaknya, lucu. Oke, mulut ini gampang banget menilai ya. Makanya biarlah orang menilai. Biarkan mereka jadi saksi hidup. Hidup kita too good to be true. Karena kita punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Amin. 26 Juni 2015. Itu pertama kali saya menginjakan kaki saya di Amerika, saudara. 2015. Kalau lihat prosesnya, saudara ya. Saya 2006 ditolak visa 1 kali. 2008 ditolak visa Amerika 4 kali. Ditolak sekali aja udah susah dapat visa Amerika, saudara. Ini 4 kali. Saking saya tahu sifat saya, never give up gitu loh. Coba lagi, minta lagi, usaha lagi. Lobby sana, lobby sini, minta surat ini, surat itu. Tetap aja kalau Tom bilang nggak dapat. Sampai saya melobi 1 orang Amerika yang dulu kerja di embassy, saudara. Dia bikin sebuah surat buat saya. Dia bilang, nih kamu buat surat nih, kamu pasti dapat. Saya ini bekas kerja di embassy. Saya tahu caranya gimana minta visa. Orang saya kasih visa zaman dulu kok. Nih bawa nih surat, pasti dapat. Saya pede banget. Bawa surat dia. Tetap aja tuh, ditolak-tolak juga. Kalau emang kronologinya belum sampai Kairos, ya nggak akan dapat. Makanya jangan kecewa. Amin? Jangan kecewa. Tapi ngomong sih gampang ya. Udah dapat soal visanya kan? Waktu belum dapat tuh, aduh saudara. Tuduhan-tuduhan yang merasa kita gagal. Makanya khotbah failing photo ya hidup saya sebetulnya. Merasa gagal loh saudara. Kalau nonton film ya di 21, nonton Spider-Man tuh lompat-lompat. Hati ngomong nih, kesana nggak gue ya? Kesana nggak ya gue? Bisa nggak ya? Karena Tuhan kasih mimpi untuk sekolah gitu loh. Tuhan kasih impian dan visi untuk sekolah. Kesana sampai doktor. Sekarang gimana mau sekolah? Visanya aja nggak ada. Oh ya Tuhan, jangan kasih yang susah-susah gitu loh.
Tapi justru karena dikasih visi itulah jadi susah hidup. Yusuf loh, kalau nggak dikasih mimpi, hidupnya baik-baik aja sebagai anak emas di rumah papanya. Karena punya mimpi, dijuallah ke Mesir, jadi emas-emas betulan. Kerja kan, jadi budak tuh. Karena Tuhan intervensi, kasih mimpi jadi susah. Anda bapak-bapak udah kerja anteng-anteng, punya impian dari Tuhan mau buka bisnis. Anda berhenti, resign, awal dari kerjaan, bangun bisnis, malah jatuh bangun hari ini. Bingung kan? Kita bilang Tuhan kan udah kasih passion itu. Kenapa jadi begini? Ya memang kadang-kadang begitu caranya tuh. Karena Tuhan intervensi, kasih visi, hidup jadi nggak gampang, jadi susah. Karena Tuhan kasih visi di hidup saya untuk sekolah tinggi, jadi banyak kecewanya. Memang orang sebelum sukses ya, mesti lewati banyak kekecewaan dan kegagalan. Supaya setelah Tuhan angkat sukses, kita nggak sombong. Kita tahu dari mana kita berasal. Kita ini menang babak belur, bukan menang warisan gitu loh. Makanya nggak ada hasrat untuk sombong, karena kita tahu proses nggak gampang. 2006 ke 2015, hampir 9 tahun. Atau mungkin sampai 9 tahun tuh. Hidup dalam ketidakpastian. Begitu gampangnya buat saya untuk, udahlah nggak usah sekolah, gampang. Tapi kan visi itu di hati. Itu kayak ada api dalam tulang, the fire in my bone kalau kata Yesaya tuh. Nggak bisa nggak. Ini visi udah Tuhan taruh. Paling gampang, udahlah nggak usah mimpi tinggi-tinggi, sekolah aja di yang dekat-dekat. Bisa. Tapi kita nggak akan puas. Karena visi itu dari Tuhan. 9 tahun, hidup dalam ketidakpastian. Tapi kan setelah itu, saudara, 2014 saya menghadap lagi sekali. Kalau emang udah waktunya, petugas ngomong, oke, today your visa is approved. Jadi tuh. Karena visa sekolah punya, visa turis punya, udah diperbaharui juga. Bahkan saya kasih anak saya visa Amerika juga untuk 5 tahun. Usia dia belum 5 tahun, udah dapat visa 5 tahun, bayangin aja. Dia pun nggak paham buat apa itu visa. Saya pun nggak tahu kapan berangkat ajak dia ke sana, nggak tahu. Tapi saya lihat begini, begitu udah sampai di sana, biasa aja. 2015, 26 Juni, saya mendarat di JFK, New York. Ke sana, saya bilang biasa aja, Amerika biasa aja. Nggak ada yang spesial. Yang spesial adalah 9 tahun kronologinya. Itu yang spesial. Teman saya yang kaya-kaya, nggak ada pergumulan. Orang tuanya support berangkat ke Amerika. Sama-sama sekolah di Amerika, bedanya apa? Kronologi hidupnya loh. You bisa cerita nggak gimana dapat visa? Saya bisa cerita banyak, jadi bahan khotbah berjilid-jilid. Bisa cerita, karena apa? Warisan legacy ceritanya bukan pada visa Amerikanya, bukan. Tapi pada pergumulannya loh. Saya nangis di kedutaan, saudara. Begitu dapat surat pink ya. Itu bukan surat cinta, itu surat penolakan. Kecewa banget, saudara. Masuk kamar mandi, saya duduk, saya nangis, saudara, di kamar mandi embassy itu. Aduh, sedih banget, saudara. Saya bilang, Tuhan, kau kasih aku impian, cita-cita. Kenapa jadi begini, Tuhan? Belahlah itu Laut Merah. Bukan bikin tembok depan Laut Merah dalam hati saya. Keluar, udah hapus air mata, keluar lagi. Hati sedih. Tapi kan teman-teman mesti lihat saya semangat. Gimana, dapat nggak? Nggak dapat. Bisa senyum ngomong nggak dapat. Hati menangis, merona, saudara. Hati ini, waduh, sedih banget loh. Sampai 5 kali, bayangin loh. Ya, kalau bukan Tuhan yang topang, saya nggak punya keberanian lagi buat meminta, saudara. Nggak punya. Tapi kan kalau kita jatuh, tak akan sampai tergeletak. Itu loh yang saya lihat. Ditolak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Saya bertanya, dari mana ini semangat antusias yang ada ya? Ibadah kedua saya jelaskan. Antusias, bahasa Inggrisnya enthusiasm. Bahasa Yunani-nya apa? Entheos. And di dalam theos Tuhan. Kalau kita punya Tuhan di dalam kita, 7 kali jatuh, tetap bangun lagi. Saya bertanya, dari mana kekuatan itu membuat saya maju lagi. Bahkan belum ada visa, saya udah daftar sekolah, udah ikut sekolah online. Setahun, saudara. Kalau saya nggak dapat visa, hancur itu sekolah. Karena ada 1 porsi bisa online, sisanya mesti datang ke sana.
Dengan apa saya mengambil sekolah, bayar begitu mahal? Dengan iman, sekolah dulu. Kalau nggak dapat visa, ya nggak bisa lanjut. Kalau dapat visa, bisa lanjut. Sekolah dulu, dengan iman. 2014 saya masuk. Online dulu sekolah. Setelah selesai online, dipanggil harus menghadap. Baru menghadap ke kedutaan. Saya bilang, saya mesti berangkat. Lanjutkan sekolah. Dapat tuh visa, saudara. Kalau nggak dapat, ya udah. Ambiar semua. Jadi ya, too good to be true. Saya kasih satu cerita lagi. Bagaimana saya punya sekolah. Ini bagian dari kekecewaan juga loh. Saya ini mengharap dapat beasiswa. Saya punya setumpuk proposal. Beasiswa sekolah di Amerika. Satu-satu saya email. Satu-satu saya minta beasiswa. Satu-satu nolakin saya. Dari sekian banyak, mungkin ada 30 sekolah saya daftar. Gak ada satupun yang kasih beasiswa. Kecewa nggak? Kecewa. Saya bilang, Tuhan, kau kan tahu saya nggak punya duit. Kau kasih impian begitu tinggi dan begitu mahal. Gimana bayarnya? Too good to be true. Si Fandi yang nggak punya duit bisa sekolah ke Amerika yang begitu mahal. Too good to be true. Minta beasiswa, ditolak-tolakin Tuhan. Gimana sih ini Tuhan? Bukannya bantu mujizat, malah ditolak-tolakin. Tuhan ingatkan, hey, apa yang kamu punya? Nggak punya duit Tuhan. Bukan aku tanya apa yang kamu nggak punya, yang kamu punya. Aku tahu kamu nggak punya duit, nggak usah ditanya. Ya aku tanya apa yang kamu punya. Kalau emang nggak punya duit, ya berarti bukan duit. Apa yang aku punya? Tulisan Tuhan. Saya baru ingat tulisan. Ya udah itu, coba keluarin tulisan kamu. Ini dalam perbincangan saya dengan Tuhan di hati saya gitu ya. Saya dari 2009 nulis di Facebook. Sekalimat, dua kalimat, 3 kalimat, sampai satu rangkaian kalimat. Langsung saya buka, saya punya Facebook. Saya balik runut ke 2009. Dari 2014 ke 2009. 5 tahun saya punya tulisan. Saya copy paste. Saya dapat banyak sekali tulisan. Saya kelompok-kelompokin. Bisa jadi 7 buku itu tulisan, saudara. Anda tahu gimana saya punya sekolah ke Amerika? Dari tulis buku. Yang mana bahannya dari nulis Facebook. Too good to be true. Buku pertama laku 12.000 eksemplar. Buku kedua laku 10.000 eksemplar. Satu buku goban, saudara. Anda hitung aja tuh. Gimana saya punya sekolah? Ya dari buku. Yang ditulis di Facebook. Jadi kenapa Tuhan tolak-tolakin beasiswa? Supaya saya tulis buku. Sekolahnya dapat, bukunya dapat, duitnya dapat. Tuhan baik. Too good to be true. But God is good. Amin, saudara. Kalau dapat beasiswa, ya nggak tulis buku. Kalau dapat beasiswa, ya nggak tulis buku. Buat saya bagus beasiswa, tapi nggak tulis buku, nggak jadi berkat buat puluhan ribu orang dari buku itu. Buku ketiga baru launching, kena COVID, baru laku 1.000. Saya tahan dulu lah, lagian udah punya anak gitu loh. Lagi main sama anak. Saya punya bahan buat 7 buku loh, saudara. Yang saya tulis baru 3 buku. Saya masih punya bahan 7 buku itu. Saya nggak keburu-buru, santai aja. Saya masih punya anak. Tulis buku bisa kapan aja. Tapi nemani anak balita, nggak kapan aja. Ntar kalau udah anak, sekolah sibuk, punya teman, punya kesibukan, saatnya papa kembali ke kesibukan, tulis buku lagi. Bahan udah ada, tunggu waktu aja. Kronologinya, lewati aja pelan-pelan sampai kairos Tuhan muncul. Semua akan indah pada waktunya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau mau cerita banyak, saudara. Yang too good to be true, banyak banget. Too good to be true banyak banget. Asal kita mengasihi Tuhan, setia dengan Tuhan. Yang penting gimana kita menjadi pelaku firman dalam kronologi kehidupan kita. Pagi, siang, sore, malam, lakukan yang terbaik. Itu aja tugas kita. Sambil kita menanti Tuhan datang di hidup kita. Buku laku, saya ini siapa? Orang nggak tahu saya, saudara. Dan saya juga nggak suka jadi populer. Menjadi populer sama sekali bukan impian saya, saudara. Kalau ada orang populer, ya apa, boleh. Facebooknya banyak, ya silahkan. IG-nya banyak, ya boleh. IG saya cuma 1.000 orang, 2.000 orang yang ikut. Saya nggak cari begitu. Orang bilang kan bisa dapat uang dari situ. Betul, tapi saya nggak cari uang dari followers. Enggak, sama sekali. Saya nggak suka populer. Tapi kenapa buku bisa laku puluhan ribu? Itu kalau bukan Tuhan, siapa, saudara? Betul nggak sih?
Karena Tuhan tahu si Fandi ada kebutuhan bayar uang sekolah ratusan juta. Tiket PP, tinggal di sana, beli buku, bayar uang sekolah. Saya punya sekolah bukan sekolah Anda, kalau sekolah Amerika itu banyak sekolah abal-abal ya. PhD, $1.000, itu banyak. Sekolah 2 bulan, dapat gelar doktor, itu juga banyak. Sekolah saya sekolah bagus, 20 best seminary in the US and Canada. 20 sekolah Alkitab terbaik di Amerika, Kanada, itu mahal artinya. Tuhan suruh masuk situ. Tuhan cukupkan tuh. Maka saya percaya kalau Tuhan panggil, Tuhan pasti sediakan. Yang penting kita mau belajar. Gitu loh, mau begadang, mau belajar, mau baca. Bagaimana mengisi kronologi hidup. Masalah yang kita nggak bisa selesaikan, Tuhan bisa bantu. Saya kadang bingung, siapa sih yang beli itu? Kadang ada orang telepon, Van kirim 50 buku. Dia kasih alamat, kita kirim, dia transfer duit. Kadang kayak begitu. Ada orang beli satu. Kadang orang bisa beli banyak, kirim kemana, ambil banyak, kirim kemana. Dia pun beli buat kasih-kasih orang. Sebab dia beli satu, diberkati. Dia ingin berkati juga ministrinya orang. Makanya dia kadang berkati dengan cara begitu. Jadi saya melihat burung gagak selalu ada waktu kita butuhkan. Ada amin? Yang too good to be true itu Tuhan bisa bikin. Saya saksikan dalam itu. Makanya saya nggak takut dengan ke depan yang penuh ketidakpastian. Saya percaya yang lalu aja udah bisa lewat kok. Yang ke depan pasti Tuhan juga akan bantu kita lewatkan. Yang penting kan percaya Dia membuat semua indah pada waktunya. Maka 26 Mei saya datang ke Amerika tuh dengan hasil jualan buku, terus terang aja. Bukan hasil beasiswa, bukan hasil orang tua kaya biaya kita, bukan hasil jemaat kaya suplai kita. No. Nggak ada satupun donatur. Nggak ada. Tuhan tutup itu donatur. Nggak ada orang tergerak bantu saya uang sekolah. Nggak ada. Saya punya teman juga kaya-kaya banyak. Tapi nggak ada satupun yang Ivan buat uang sekolah. Nggak ada. Dan saya tahu Tuhan membuka dari tempat lain. Ya itulah isi kronologi hidup kita. Pagi, siang, sore, malam ya dengan tulis buku, cetak buku, jual buku. Tuhan cukupkan semuanya. Sekali lagi, tiap orang punya proses masing-masing. Jalani aja. Seberapa lama kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti ada one day, katakan. One day. Ada satu hari. Di mana Kairos Tuhan akan turun, berjumpa dengan kronos rutinitas hidup kita. Dan pada saat itu, yang too good to be true akan jadi kenyataan. Tuhan Yesus baik. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada begitu banyak cerita kesaksian saudara ya. Tapi itu buat nanti aja, supaya diundang lagi ya. Nama juga taktik dagang ya. Just kidding, time is up gitu ya. Waktu udah habis, saya undang main musik Mali standby ke depan, singer, song leader ya. Kita akan doa sama-sama buat firman Tuhan. Kita nyanyi lagu yang terakhir tadi itu ya. Refnya kita nyanyikan sama-sama. Saya undang jemaat bangkit diri sama-sama juga. Anda yang ibadah online juga belum selesai sampai nanti doa berkat dari gembala ya. Tetap ikuti kronologi ibadah sampai selesai supaya berkatnya juga kita dapatkan ya. Kita naikkan refnya ya lagu ini ya. Yang tak mungkin Hidup
sediakan yang terindah dan terbaik. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan Tuhan, yang terbaik dari buat kami. Itu yang Kau sediakan bagiku. One day, satu hari, ketika Kairos Tuhan turun ke dalam kronos manusia, saat itulah yang too good to be true menjadi kenyataan. Yang mustahil buat manusia, tidak mungkin buat manusia, yang kelihatannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, Tuhan sanggup melakukannya buat kita. Setialah kepada Tuhan. Jalani kronologi waktu hidup ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita berbuat yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Dalam keluarga kita, do the best. Untuk pekerjaan kita, do the best. Untuk pelayanan kita, do the best. Walaupun kelihatannya begini-begini aja, rutinitas, gak ada perubahan, kita tahu one day pasti Allah membuat semua indah. Rutinitas kita tidak pernah sia-sia. Kesetiaan kita pada Tuhan tidak pernah mubazir. Tuhan perhitungkan semua. Yusuf butuh 13 tahun. Tapi tidak pernah sia-sia 13 tahun itu. Allah memproses hidup Yusuf. Memang begitulah waktu yang dibutuhkan memproses dia. Untuk one day Allah mempromosikan dia dari tempat yang paling bawah, in one day, dalam satu hari langsung naik ke tempat yang paling atas, supaya Yusuf tidak sombong, tapi dia kembali menggenapi janji Tuhan ketika dia berada di atas. Bagi setiap kita yang masih berada dalam proses waktu bersama dengan Tuhan, tetaplah setia. Tidak pernah sia-sia yang kita lewati ini. Satu hari, satu saat, semua pasti indah. Too good to be true menjadi sebuah kenyataan. Kami terima firman Tuhan dan janji-Mu siang ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Atas nama Bapak Gembala dan juga seluruh jemaat, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Fanny Stephen untuk berkat firman Tuhannya yang luar biasa. Diberkati Bapak Ibu, puji Tuhan yang diberkati, biar Tuhan terus pakai Pastor Fanny Stephen untuk terus memberkati banyak jiwa. Mari saya undang juga semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita yang luar biasa pada siang hari ini. Kita mau mengangkat pujian sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. Nanti doa berkat saya minta dengan hormat kepada Ibu Gembala untuk memberikan doa berkat kepada kita semua. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya Tuhan. Langit memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu kepada ibadah kami yang ketiga ini ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada siang hari ini Bapa. Biarlah ya Tuhan, kami kembalikan guna hormat kepadamu Bapa. Berkati kami semua Tuhan yang sudah hadir. Berkati kami yang bekerja, berkati kami yang berdagang, berkati kami yang punya usaha bisnis ya Tuhan. Kiranya Engkau sumber berkat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negeri kami yang tercinta Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati ya Tuhan seluruh daerah-daerah ya Bapa. Kiranya berkat-Mu terus tercurah bagi bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami terus ya Tuhan dalam berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu selalu tercurah bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau juga berkati hamba-Mu Pastor Fanny Stephen Tuhan yang sudah memberkati kami. Engkau terus ya Tuhan berkati hamba-Mu ini ya Bapak, biar menjadi berkat buat banyak orang di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapak, Engkau baik, sungguh baik. Mari kita angkat kedua tangan kita, menandakan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dan biar berhasil. Biar dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat daripada Allah menyertai kami semua. Pulanglah dan terimalah berkat itu dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.